Ini kan sebenarnya sama-sama koboi kan? Tapi lihat Pak Purbaya. Saya nggak kenal Pak Purbaya ya, saya nggak kenal sama sekali. Kalau beliau ini tadi kenal ya. Pertama, tiba-tiba wajahnya itu kayak Anda ini bisa menyesuaikan dengan wajah-wajah Gen Z itu. Menyenangkan gitu. Lihat wajah beliau ini kasat mata dulu. Ada harapan. Jadi beliau kalau ngomong itu menyenangkan gitu. Ceplos-ceplosnya itu bukan melukai. Sekarang mohon maaf ini sebut nama karena itu memang jejak digital. Bung Tova Lemon. Ini paling enak itu ngomong media sosial. Jadi tema ini. Tapi Rakyat Bersuara ini semi media sosial kok. Iya betul. Saya memahami tema dengan kata riset itu, saya memahami betul. Bagi Anda yang biasa main medsos, atau desainer, yang pakai komputer, pakai laptop, desain, pasti familiar dengan istilah riset. Familiar dengan istilah restart. Dua istilah ini memang cukup menggambarkan untuk Indonesia. Kalau restart itu karena komputer sudah error, sudah stuck. Ditutul A keluarnya T, ditutul G keluarnya O. Servisnya setiap 5 tahun. Dipakai udah 25 tahun lebih, maka di restart. Ada dua restartnya, hard restart atau soft restart. Kalau hard restart itu langsung dengan gereng keras, dicopot colokan listriknya, colok lagi, hidup lagi. Tapi kita ini riset. Artinya seperti riset pabrik. Jadi dari nol lagi. Kenapa kok bisa di-riset sampai nol? Bapak Ibu sekalian, kalau di medsos itu dia pusing gak bakal ikut mikir seperti yang kata Bu Budiman, beliau-beliau soal angka-angka, soal ini. Yang penting berubah. Mereka nggak mikirin angka segala macam, 200 triliun segala macam. Salah pejabat kan sebelumnya yang mereka meskipun juga sama-sama koboi, tapi koboi mereka tidak menyentuh dengan keinginan rakyat. Sama-sama pajak yang ngomongin dalam koboi itu, tapi dia tidak ngecun pikirannya, omongannya dengan apa yang diinginkan masyarakat. Ya ke Bu Sri Mulyani ada LBP segala, lihat aja nih. Saya contohkan 3 orang ini saya komparasi sekarang. Siapa? Pak Purbaya, Bu Sri Mulyani, Purbaya sama LBP. LBP ngomong apa coba? Ditanya tahun 2024 menjelang pemilu oleh wartawan. Bapak mau kemana 2024? Jabatan Bapak sudah banyak sekali, bertumpuk-tumpuk, berderet-deret gitu. Saya loyal kepada istri. Istri sudah bosan, kita istirahat. Jadi kita akan istirahat. Masih ingat gak kalimat itu? Itu familiar. Jadi media sosial gak bisa dibohongin karena ada jejak digitalnya. Tapi sekarang beliau jadi apa? Jadi omongannya sebenarnya itu seperti ngagetin warganet gitu. Wah hebat sekali ya. Pak LBP itu betul-betul mau istirahat gitu karena marga istri, loyalis istri gitu. Tapi dalam faktanya sekarang adalah beliau masih menjabat. Bu Sri Mulyani ngomongin pajak, kalau kalian nggak mau bayar pajak, ya kalian silahkan pindah dari Indonesia. Berarti Anda nggak NKRI. Ini kan sebenarnya sama-sama koboi kan? Tapi lihat Pak Purbaya. Saya nggak kenal Pak Purbaya ya, saya nggak kenal sama sekali. Kalau beliau ini tadi kenal ya. Pertama, tiba-tiba wajahnya itu kayak Anda ini bisa menyesuaikan dengan wajah-wajah Gen Z itu. Menyenangkan gitu. Lihat wajah beliau ini kasat mata dulu. Ada harapan. Jadi beliau kalau ngomong itu menyenangkan gitu. Ceplos-ceplosnya itu bukan melukai. Sekarang mohon maaf ini sebut nama karena itu memang jejak digital. Pak LBP setiap bersikap seperti koboi, kira-kira menyenangkan kita atau menjengkelkan kira-kira? Ini saya tanya anak-anak yang main medsos ini. Menjengkelkan. Menurut Bung Tova kali. Enggak, itu udah nama LBP itu. Ini mohon maaf saya sebut nama ya. Kan ini kan respon masyarakat kan, warganet. Itu terbuka sekali. Iya, oke. Pernah lakukan survei itu? Gaya koboi juga. Nah, tapi persoalannya kenapa Purbaya lebih disukai? Karena ngecun dengan hati masyarakat zaman sekarang. Jadi gini, perubahan-perubahan ini itu terjadi karena ada, mohon maaf ya, keterasingan. Istilah keterasingan ini ada sejak zaman Islam awal. Ya. Kalau kebaikan hadir di saat jahiliyah, itu juga ada perubahan. Ya, kebalikannya kejahatan hadir di saat kebaikan, itu juga ngagetin.
Pak LBP, Bu Sri Mulyani, siapa lagi? Dulu Ahok, mohon maaf ya, mundur jauh. Ketika masyarakat sedang menginginkan apa, yang keluar apa. Masyarakat bukannya mendapatkan hiburan, malah mendapatkan penyakit. Jadi para pemain-pemain ini, mohon maaf pemain tanda petik ini, ketika mereka berulah di depan media, bagi warganet dianggap hiburan. Kalau hiburan menyenangkan, kami suka. Ini Pak Purbaya ini menyenangkan ini. Dia tuh kalau ngomong calcul, mirip Pak LBP. Tapi LBP itu menyakitkan kalau saya melihat gaya-gayanya. Beda, sama-sama koboi. Sama koboi. Ini memang repotnya warganet begitu. Jadi kalau kemarin ini kaku-kaku ya bahasan ekonomi soal angka-angka fiskal dan sebagainya. Udah bosan masyarakat. Ayo dong ada perubahan. Nah bahasa Pak Purbaya ini benar-benar ini saya buka-buka di internet. Bahasanya mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Betul nggak? Satu, mudah dipahami. Dua, dia itu mengatakan dengan terbuka, transparan, epistemik. Apa itu epistemik itu? Jujur, keberanian menyampaikan fakta apa adanya. Nggak ditutup-tutupin, nggak diatur-atur, nggak disetting-setting. Nah, rupanya mungkin ya Pak Prabowo suka gaya-gaya seperti ini. Perlu hawa baru, gaya baru yang mungkin dengan ini kami lempar ke masyarakat disukai atau tidak. Nah, nyatanya sampai sekarang nggak disemprit sama Pak Prabowo. Jadi betul beliau, pasti ini selain ya, salah satu garis dengan Pak Prabowo. Jadi beberapa orang mungkin dilempar ke masyarakat gaya Pak Purbaya. Ada lagi gaya siapa lagi? Ya, itu ada kesengajaan, nggak mungkin tanpa sengaja. Jadi bukan personal ya. Bukan personal. Karena saya buka video-video zaman dia menjadi kepala LPS ya. Ya begitu. Saya baru tahu loh kok nggak dulu muncul orang ini. Kemana aja sih ente? Apa gitu? Kemana ente? Nah, banyak sekali respon positif, ya meskipun belum tentu benar atau tidak, itu kan waktu belum lama ini ditanya wartawan, Pak, gaya Bapak itu dikritik oleh Hasan Nasbi. Katanya kalau ngeritik sesama menteri, di dalam bukan di luar. Lah Hasan Nasbi sendiri juga ngeritik menteri di tempat terbuka. Apa susahnya mengontak pribadi, bukan di depan media, bukan di podcast. Ini kan serba salah kan? Nah, apa jawaban Pak Purbaya itu? Ini pasti soal gaya saya ya. Coba mana indeks. Rupanya beliau itu sudah mempersiapkan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah berdasarkan survei yang dia lakukan. Jadi dia langsung buka Android, disampaikan itu data-datanya. Ini loh, ketika bulan Agustus menuju ke akhir tanggal 25, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu rendah banget. Sehingga berakhir dengan kerusuhan, diawali dengan demo. Mendekati September, kami mengadakan istilahnya itu, ya gaya saya awali seperti itu. Ini kata Pak Purbaya di depan media kan. Saya ingin lihat respon masyarakat, responden seperti apa. Ternyata naik persepsi kepercayaan publik kepada pemerintah naik dengan gaya seperti itu. Jadi bukan asal ngomong, bukan asbun, tapi berdasarkan riset atau penelitian yang dia lakukan. Ini hebatnya Pak Purbaya ini. Jadi dia bukan asal, saya ini hebat nih komunikasi saya sehingga kepercayaan masyarakat naik. Itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim beliau. Jadi betul-betul saintifik, betul-betul itu ilmiah, tidak mengada-ngada. Ya memang seperti itu faktanya. Jadi memang gaya beliau seperti itu. Nah ini sudah cukup modal bagi beliau untuk trust building, ya membangun kepercayaan bahwa kebijakan-kebijakan yang dia sekarang jawab dengan ceplas-ceplos itu ada harapan. Beda dengan ancaman kan, pejabat-pejabat kita mohon maaf sekali saya nggak nyebut nama lah. Sebagian pada begitu caranya, mengancam, menakut-nakutin. Misalnya apa? Misalnya lihat soal pajak nih, kenapa sih masyarakat itu rendah bayar pajaknya, harus diburu kemana-mana sampai lubang tikus. Sementara yang dikejar-kejar ini ya kalau pengusaha kakap itu beda lagi lah. Ini masyarakat kecil, mohon maaf ya masyarakat kecil. Yang nunggu harapan tadi loh, tukang ojek online, ojol, tukang pedagang pasar kecil. Di satu sisi dikejar pajak, di sisi lain dikejar debt collector. Oke. Jadi orang-orang kayak gini, orang pinggiran, mohon maaf saya sebut orang pinggiran, tidak membayar pajak bukan karena tidak mampu, uangnya nggak ada, nggak profit usahanya itu. Udah nggak profit dikejar pajak, dikejar debt collector karena cicil motor itu nggak bisa. Bayangkan Pak, pemerintah dalam ini pajak mengejar dia di luar rumah dikejar oleh debt collector. Betapa susahnya masyarakat. Nah Prabowo dalam kondisi serba salah sekarang ini.
Saya 2 kali menjadi relawan Prabowo ya, 2014, 2019. Saya tahu betul. Jadi serba salah. Kalau dulu pikiran beliau kemungkinan ya setelah menjadi presiden ya menjadi dalang, ngatur semuanya bisa dia sendirian. Tapi karena tanda petik kecelakaan sejarah tahun 2024 dia sekarang nggak bisa mandiri. Karena ada bayang-bayang Jokowi di belakang bersama timnya, ada bayang-bayang siapa ini? Gibran yang dipersoalkan masyarakat, ada ijazah yang dipersoalkan. Jadi Anda jangan khawatir kalau hanya 24.000 apa tadi utang luar negeri. Triliun. Pak Jokowi masih ngantongi 11.000 luar negeri. 11.000. Gak usah khawatir. Dari mana datanya? Dulu pidato kan beliau. Di luar negeri saya ngantongi data, ya ini saya ngantongin data 11.000 triliun. Sampai sekarang sampai mana ngejarnya 11.000? Ini di luar negeri sama. Oh, utang, maksudnya ini korupsi di luar. Uang kita ada di luar negeri, nggak tahu maksudnya apa itu. Oke. Jadi kata-kata seperti di media sosial pasti diingat-ingat. Kalau masyarakat bukan media sosial suka lupa seperti yang Pak Budiman tadi katakan. Wong baru sebulan bekerja, kok sudah dijunjung-junjung. Wah ini terbaik. Sama dulu pejabat semua juga begitu. Baru 3 minggu karena pencitraan luar biasa, maka masyarakat itu mudah lupa. Maka kemarin Pak Deddy Mulyadi kawan saya juga itu, saya paham betul ya. Ketika Pak Purbaya mengeluarkan data 300 berapa triliun ngendap itu di Bank Sentral itu, pertama yang protes adalah Kang Deddy. Bedanya Purbaya dan Deddy apa? Deddy punya kekuatan media sosial. Jadi sudah terlanjur tercipta Kang Deddy itu kreatif, pinter, followernya banyak, dia ngelola pemerintahan dengan baik karena semua gerak Deddy Mulyadi masuk YouTube. Memang Purbaya punya kekuatan media sosial, nggak ada baru sekarang ini. Deddy sudah lama. Oleh karena itu bahkan nggak punya media sosial ya? Nggak punya. Okay. Jadi makanya dari itu kemarin saya sempat di WA nih sama seorang tokoh nasional bilang saya, tapi semoga Pak Deddy nggak nonton ya. Lihat tuh Pak Deddy Mulyadi itu hari ini ngomong bahwa Aqua, sebut karena ini harus saya sebut mereknya ya. Bahwa Aqua itu airnya pegunungan tapi ternyata bukan pegunungan. Memang itu ada wawancara Pak Deddy dengan para ada disinformasi di situ. Terungkap di situ. Oh, airnya ternyata bukan di pegunungan. Jadi masyarakat terlanjur percaya nih Kang Deddy nih. Wah, hebat nih Kang Deddy. Tapi saya bangun tidur pagi-pagi, Kang Deddy mengakui bahwa itu memang dari pegunungan. Baru sehari sudah berubah total pengaruh media sosial. Jadi kalau Kang Deddy, oh ini nggak ada yang curiga bahwa itu ada damai misalkan 86, nggak ada yang curiga. Karena terlanjur percaya, kultus namanya, terlanjur percaya kepada Deddy Mulyadi. Inilah kekuatan media sosial. Oleh karena itu harus hati-hati. Saya mengetahui masa lalu seseorang ya tinggal buka di media sosial. Tinggal buka di Google. Kalau perlu kita enkripsi, kita cari data-data dia termasuk Purbaya. Purbaya memang bagi saya pendatang baru, saya nggak tahu betul. Tapi kok hebat sekali nih orang ini bisa berkomunikasi yang bagus, bisa membangun kepercayaan yang bagus. Tapi sore tadi sudah agak sudah agak loyo. Tampaknya beberapa menteri sudah mengancam dia. Sehingga dia bilang, ditanya oleh wartawan, gimana Pak soal kenaikan gaji ASN? Nanti di kantor, sekali bicarakan dengan teman-teman. Gak enak kalau di depan umum, sudah banyak peringatan. Jadi ancaman seperti ini kan terbuka menteri-menteri itu kan. Maksudnya suruh kalau bicara ngeritik sesama menteri di dalam. Tapi dengan alasan solid juga berbahaya. Mohon maaf ya. Yang penting solid. Masyarakat tahunya kita solid. Jangan sampai keluar persoalan di dalam kementerian kabinet ini. Itu juga berbahaya. MBG misalkan. MBG apakah bisa solid? Kalau bisa solid supaya masalah-masalah yang menimpa program MBG nggak ketahuan, misalnya keracunan, kalau bisa media dibungkam supaya nggak, tapi itu berbahaya terkait dengan nyawa. Makanya hadirnya Purbaya ini juga akan mentranslate bahwa yang disebut solid itu apa. Nah, tapi kan saya harus ini juga challenge juga, Bung Tova. Ini kan Anda bicara soal komunikasi, gaya komunikasi. Mungkin Anda suka, orang lain banyak suka, mayoritas masyarakat suka. Tapi kalau bicara substansi, ada banyak bahaya di depannya. Ternyata. Jadi gini, modal pertama yang penting dicintai dulu. Oke. Jangan sampai kemudian pejabat baru sudah dibenci. Dia kan pejabat baru. Minimal disukai, tapi kalau pejabat yang sudah lama dijadikan jabatan baru lagi, tambah pejabat lagi, pasti jengkelin itu. Oke, ini udah satu good start lah ini. Good start. Baik.
Ibaratnya kalau saya sakit, saya dapat obat yang langsung bisa menyembuhkan penyakit, enggak apa-apa. Selanjutnya saya mikirin cara makan supaya nggak terulang penyakitnya. Sama dengan Purbaya ini. Yang penting dia sudah menjadi media darling, warganet darling, menjadi masyarakat suka pada dia, selanjutnya baru dipikirkan. Enggak apa-apa. Oke. Ini seperti bom kejut lah. Seperti itu. Saya lihat Bung Ferdinand udah senyum-senyum, nanti kita kembali. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa dengan secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Dicintai dulu, urusan substansi sambil jalan. Kita kembali sesaat lagi.